Halo, bravo to all people. Selamat datang di channel saya, di channel Ferry Doazi. Kali ini, saya akan mereview mobil saya, Toyota Camry Blue Marble tahun 2002 manual transmission, seri XP30 tipe G. Tapi sebelum itu, please klik like, berikan komentar, klik subscribe, dan juga jangan lupa, yang paling penting adalah bunyikan loncengnya juga. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan. Saya sudah membuat video pertama saya, tapi mereview tentang mobil Mitsubishi Lancer. Di situ saya mereview mobil saya dari keadaan kondisi standar sampai dengan dimodifikasi. Dan di video kedua saya juga mereview tentang mobil Toyota Camry Blue Marble saya ini dari awal sampai dengan dibangun dimodifikasi juga. Dan yang sekarang ini di video vlog ketiga saya, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah dimodifikasi detailnya. Untuk itu bisa kita mulai. Pertama-tama yang saya modifikasi adalah custom bumper. Bumpernya saya custom, dimulai dari di depan. Ini, jadi bumpernya saya custom di salah satu bengkel kesayangan saya juga, langganan saya juga dan teman saya juga. Jadi saya bikin custom begini dengan konsep saya sendiri. Saya tambahin juga di sini. Jadi sampai kelihatannya mobil ini agak terlihat lebih besar. Jadi bisa dibilang lebih gagah. Dan ini juga grillnya saya cat juga. Jadi saya cat warna hitam. Terus kita mulai ke segi sampingnya juga. Ini juga saya tambah. Saya juga modifikasi di bagian side skirt. Jadi tadi nggak ada side skirtnya, saya tambahin side skirtnya. Jadi untuk down clearan ke sini dengan side skirt untuk model seperti ini, beberapa tanggul yang saya lewati dia kebetulan tidak kena atau tidak kandas. Bisa dibilang aman. Dan untuk bagian belakang, di sini saya juga namain daktel. Di sini saya juga namain daktel di sini biar kelihatan lebih seksi mobilnya. Sama bumper ini bisa dilihat sini juga. Dia sama saya custom juga. Berikut knalpotnya saya custom. Jadi saya pakai dua muffler ini, dua knalpot dengan merek Remus. Dan ini berfungsi bukannya variasi. Jadi difungsionalkan ada dua. Aslinya tadi itu knalpotnya satu. Jadi saya bikin dua. Jadi dari segi eksterior penambahan itu aja, knalpot dua, bumper di custom, side skirt, daktel. Nah ini juga saya custom juga, nih ada back visor biar mobil kelihatan lebih padat ya back visornya ini. Jadi saya custom semua sehingga mobil itu terlihat lebih gagah, lebih keren. Untuk velg saya pakai ring 20 dengan merek X Pegasus dengan pakai ban Achilles. Untuk ukuran bannya di 225, profil 30, ring 20. Oke, untuk yang belakangnya sama, ini saya cuma ada perbedaan karena ban ini kan profilnya untuk ukuran bannya beda. Jadi depan itu untuk ukuran peleknya 8,5, yang belakang 9,5. Jadi supaya dia bannya kelihatan lebih pas juga, saya juga pakai ukuran berbeda dari yang di depan. Saya pakai ukurannya itu 275, profil 30, ring 20. Oke. Jadi untuk yang bagian luar yang saya modifikasi seputaran bumper, spoiler saya custom sama knalpot sama pelek. Jadi saya bangun ini, itu mobil pertama itu dari warna hitam. Ya, sampai saya rubah ke biru marble. Kenapa saya ingin mobil warna biru marble? Karena saya waktu pertama kali konsultasi dengan yang ngecatnya, karena saya ingin bikin mobil itu kelihatan ngentrik. Bisa dibilang itu sedikit berbeda dari mobil yang lain. Setelah saya diskusi, ya akhirnya timbullah ada saran, gimana kalau nggak kita bikin biru marble? Bisa dibilang kayak corak batik lah. Makanya setelah dikasih konsep kayak gini dengan hasil yang seperti ini, saya puas. Jadi bisa dibilang saya request warna biru marble, jadi kayak ada efek ungu-ungunya. Dan untuk pengecatan juga pengerjaannya sekitar 2 bulan. Oke, dan untuk segi mesin kita bisa lihat juga dari segi mesin. Oke, dari segi mesin
saya nggak terlalu banyak untuk merubah. Saya masih mempertahankan untuk standarnya mesin. Paling saya cuma cat aja dari sini, dari apa, untuk cover mesinnya saya cat mengikuti dengan body. Sisanya mesinnya masih standar, karena menurut saya untuk saat ini ya, jadi saya masih puas dengan menggunakan mesin standarnya. Mungkin untuk kedepannya saya akan bisa ganti mesin juga, tergantung dari para teman-teman sekalian memberikan saran dan komen juga kan, mesin apa yang kira-kira pas untuk mobil Toyota Camry saya. Oke, untuk yang mesin saya rasa sudah. Kita tinggal masuk ke dalam interiornya. Kita bisa lihat. Kali ini kita sudah di dalam. Ini juga saya mau jelaskan di bagian interior mobil saya. Jadi tidak banyak yang saya rubah di dalam interior. Jadi saya masih mempertahankan original dari mobil ini. Seperti teman-teman lihat juga. Jadi untuk bahan joknya belum saya ganti, masih orisinilnya dia. Karena saya menyukai yang berbahan orisinilnya, karena ketika panas tuh nggak terlalu panas dia ketika mobil parkir lama di tempat yang terik. Nah, setir juga sama. Ini juga setirnya dia masih standar. Terus ini juga mobil masih berfungsi juga, ada sun visornya nih masih aktif. Sun visornya. Nah, di sini juga buat nyimpen kacamata di sini. Nih, ada buat kacamata juga di sini. Jadi kadang-kadang ya kalau lagi panas banget saya pakai juga sih. Kayak gini. Nah, ini juga masih berfungsi nih. Untuk yang pencahayaannya ada lihat. Jadi ini juga sama, backlighternya masih aktif juga. Untuk lampunya. Nah, ini juga ada cup holdernya juga ada di sini. Cuman saya taruh kunci nih di sini. Cup holdernya di sini ada handrestnya juga. Makanya menurut saya ini mobil, kenapa jadi mobil kesayangan saya, karena saya nyaman sama mobil ini. Dan dari dimensinya juga luas, dari interiornya nggak sempit. Dan ini juga dilengkapi dengan wood panel, ini bisa dilihat dari sini dengan wood panel. Jadi emang benar-benar mengesankan mobil ini mobil mewah. Bisa dibilang ini ada istilahnya mobil menteri lah. Ya, mobil menteri lah bisa dibilang ini. Dan kebanyakan juga para pejabat pakai mobil Camry. Karena itu juga lah, makanya saya senang pakai mobil ini, karena image mobil ini mobil bagus. Terus kedua dari segi interior, dan walaupun tahunnya juga udah tahun, bisa dibilang tahun udah 2002, tapi mobil ini nggak kemakan sama zaman. Bisa dibilang mobilnya tetap keren menurut saya. Dan ini juga mobil ini dilengkapi dengan electric mirror ya. Electric mirrornya di sini nih masih aktif. Ya, bisa dilihat ini untuk yang gerak-gerak itu di situ. Iya kan? Dan ini juga dilengkapi dengan retract. Ya, retract juga. Ya, mobil ini juga dilengkapi dengan ABS, bisa dilihat ke sini. Oke. Bentar. Oke, nah ini nih indikatornya ABS. Ya, ada juga. Di sini juga dilengkapi dengan SRS airbag. Nah, ini juga yang paling keren, ada sonar. Jadi kalau diaktifin dia, sonarnya ini dia itu buat mundur. Jadi bisa dibilang kayak sensor parking. Jadi dia kalau ditekan sonarnya ini, ketika kita mundur, kalau sudah mulai mendekati tembok, itu dia akan ada nyala sensornya, alarmnya nyala. Oke. Nah, untuk AC juga sama, ini dia pakai AC, dia pakai digital nih AC-nya. Jadi semua pengaturan AC dia menggunakan tombol di sini. Kita bisa hidupkan AC-nya. Jadi bisa ngatur temperaturnya juga, temperaturnya mau berapa. Tuh ada 18. Kalau saya biasanya pakainya cool max, jadi dinginnya maksimum. Di sini juga dilengkapi dengan security nih, yang di sini. Ya, jadi untuk AC sama. Ya, di sini juga ada colokan nih, colokan buat lighter api, terus bisa buat handphone juga di sini. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini juga ada nih, di dalam sini.
cuman tempatnya agak kecil dia. Colokannya di sini. Lihat, bisa dilihat. Nih, kan nggak kelihatan ya. Jadi bisa dibilang colokannya banyak. Jadi nggak cuman ada handrestnya, di sini juga ada biasa buat nyimpen juga nih boxnya. Nah ini ada double box juga di dalamnya nih. Ya, oke. Dan untuk yang di belakang sama juga ini. Joknya ada headrestnya juga di sini. Kalau kita tarik ke sini. Nah, di sini juga dilengkapi dengan cup holder. Ya, ada cup holdernya juga. Ya, ada cup holdernya juga dan dilengkapi dengan ya wood panel juga nih. Sama kanan kirinya di door trim semuanya masih aslinya. Dan ini dashboardnya yang saya suka juga. Dashboard ininya dia masih soft touch. Ini dashboardnya masih soft touch, dia nggak keras, masih soft touch dashboardnya ini. Dan ini juga two tone, 2 warna ya. Untuk dashboardnya masih 2 warna dia. Oke, sekarang kita mulai untuk review jalan mobil ini. Tapi sebelumnya kita pakai seat belt dulu, supaya jika terjadi apa-apa, paling tidak kita sudah menjalankan prosedur SOP bahwa mengendari itu harus pakai seat belt. Jadi supaya aman. Oke. Sama aja, dan kenyamanannya walaupun saya pakai velg ring 20, saya merasa mobil ini masih nyaman saya pergunakan. Jadi bisa dibilang mobil ini mobil harian ya. Jadi mobil harian nemenin saya ke kantor, nemenin saya jalan, nemenin saya ya, kayaknya seluruh aktivitas saya ada di mobil ini, bareng bersama mobil ini. Kenyamanannya itu yang saya suka dari mobil ini. Jadi dari review ini juga bisa dibilang mobil ini saya udah pakai kurang lebih hampir 5 tahun. Jadi untuk sebelum jadi mobil ini juga, tadi mobil ini kondisinya standar. Sampai saya akhirnya seperti yang tadi saya review pertama, saya akhirnya ada ide untuk merubah mobil ini jadi mobil yang makin keren, yang saya suka. Makanya saya modifikasi. Dan untuk konsumsi bahan bakar juga saya merasa sih nggak boros ya ketika saya pergunakan mobil ini. Kalau untuk pastinya saya pakai nggak boros. Kalau untuk warawiri kantor itu mungkin sekitar 110 bensinnya itu 110-an. Tapi kalau untuk luar kota ya, saya pernah nyoba juga dengan kondisi kosong gitu ya, itu masih dapat sekitar 112, 111, masih dapat 111, 112 ya kalau untuk luar kota, terutama di jalan tol dengan kondisi lancar. Karena saya juga sering juga pergunakan mobil ini untuk luar kota, jadi saya pakai mobil ini kondisi malam, jalan kosong, dan kecepatan konstan di 80-100. Itu saya pernah juga isi bahan bakarnya, saya isi sekitar berapa liter ya, itu habisnya pun setelah saya hitung kurang lebih setengah
segi iritnya dibandingkan mobil lain ya, dengan cc mobil seperti ini kayaknya mobil ini yang saya rasakan lebih irit daripada rival-rivalnya. Soalnya banyak juga orang bilang ini kan mobil cc-nya besar di 2400 cc. Orang banyak berasumsi itu, wah mobil 2400 cc itu boros. Ya, tapi kebetulan mobil ini kalau menurut saya nggak boros-boros banget. Ya mungkin karena persneling-nya juga manual ya. Jadi untuk pengaturan gasnya kan kita yang ngatur. Dari segi dia boros atau enggaknya. Beberapa orang yang lihat gitu kan, mungkin karena jadinya agak berbeda dari mobil yang lain, jadi suka ditanya juga nih warnanya warna apa konsepnya gitu ya. Saya jelasin juga jadi warnanya itu konsepnya itu sebenarnya marble, jadi biru marble, jadi kayak abstrak batik gitu. Dan ini pun ketika jalan turunan mobil masih nyaman. Ini ketika kondisi turunan juga mobil juga nyaman dia. Kondisinya nyaman dia. Berasa dingin, masih berasa dingin. Sedangkan kalau mobil yang lain yang dengan kondisi siang jam 1 atau jam 12 siang itu rata-rata volume AC itu di volume 2. Nah, kalau mobil saya yang lain yang saya coba ya, tapi di Camry ini cukup volume 1 dan saya masih merasakan kenyamanan dengan AC yang
Bravo to all people. Demikian review dari saya. Please klik like, berikan komentar juga, klik subscribe, dan yang paling penting bunyikan juga loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.